Hai, saya Cynthia Wiharja, pendiri dari Action Coach Jakarta Selatan. Saya hari ini terinspirasi untuk membagikan kepada Anda tentang kodrat. Saya sering lihat di brosur-brosur event Women Entrepreneurship atau Women Empowerment, ada kalimat-kalimat seperti ini. Dengan tidak meninggalkan kodratnya, Ibu Sari menjadi pengusaha. Dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita, Ibu Lulu menjadi career woman yang luar biasa. Jadi membuat saya berpikir, kok seolah-olah kodrat tuh di sini, menjadi pengusaha atau career woman tuh di sini. Seolah-olah kita harus milih. You mau ikutin kodrat atau you mau jadi career woman atau pengusaha? Pilih satu, gak bisa dua-duanya. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah kodrat itu tercantum pada sebuah grup? Jadi wanita punya kodrat. Jadi kodratnya cuma satu, gak bisa beda-beda. Ya semua wanita punya kodrat yang sama. Pria punya kodrat yang sama, jadi tidak bisa berubah-ubah juga. Semua pria harus mengikuti kodrat yang sama. Is that the way? Ataukah nanti one day kita akan split per negara? Ya, Afrika punya kodrat, Asia punya kodrat, India punya kodrat, ya. Seperti itu. Bagaimana cara ini bekerja? Jadi saya saking curiousnya, saya sampai research ke kamus, ya. Kodrat itu artinya apa sih? Dan saya menemukan bahwa kodrat itu sebetulnya artinya di kamus adalah makna asli. Arti sesuatu hal, arti suatu barang, suatu individu. Kenapa hal itu diciptakan? Kalau Anda percaya sama Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan sesuatu? Misalnya Anda, ya. Jadi kalau gitu makna asli, mungkinkah makna asli seluruh wanita, semua wanita itu sama? Makna asli semua pria itu sama? Saya agak sedikit susah untuk percaya itu, karena saya lihat banyak wanita yang talentanya berbeda, banyak pria yang talentanya berbeda. Gimana mungkin artinya semua sama kalau talentanya yang diberikan beda-beda? Jadi yang saya mau propose ke Anda adalah bagaimana kalau kita mulai memikirkan kodrat kita masing-masing. What if kodrat itu bukan tercantum pada sebuah grup wanita atau pria, tapi sebetulnya tercantum pada setiap individu. Kodratnya Lulu apa? Kodratnya Sari apa? Kodratnya Ana apa? Kodratnya Joko apa? Kodratnya Budi apa? Ya pria wanita sama aja. Ya. Jadi apakah kita selama ini cukup banyak buang waktu berargumentasi kodrat pria, kodrat wanita? Bagaimana kalau kita benar-benar lebih banyak menginvestasikan waktu untuk mengenal kodrat saya apa? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa saya passionate banget menceritakan ini kepada Anda? Karena saya hampir menjalankan hidup saya menurut kodrat yang ditempelkan orang lain kepada saya. Dulu saya punya pasangan yang kurang begitu mendukung ambisi saya berkarir, ambisi saya membangun usaha. Dia selalu merasa saya aneh. Bahkan pada saat saya tanya, apakah kamu mau punya anak? Ya, setelah 9 tahun kita menikah, dia bilang, well iya sih, tapi nggak mau sama kamu. Karena saya melihat kalau kamu pola pikirnya seperti ini, terlalu ambisius dan bahkan mau tinggal di Eropa suatu hari dan seterusnya, saya nggak bisa ngikutin deh, saya nggak ngerti bagaimana kamu bisa mengasuh anak dengan baik dengan pola pikir seperti ini. Wanita tuh tidak seperti itu, ya. Jadi dia bilang saya aneh. Dan pada saat itu memang percaya diri saya terpukul dan saya bilang oke, ya you're right, mungkin saya aneh. Jadi tindakan saya berikutnya adalah saya berhenti apa yang karir saya dan saya balik lagi ke Indonesia dan saya menjadi ibu rumah tangga untuk 3 bulan. Nyuci piring, masak setiap hari. Gatel dong, ya pastilah. Tapi one day saya decided, waktu itu rekomendasi teman, saya decided untuk ikut workshop Action Coach waktu itu, dan di situ saya ketemu Action Coach. 3 hari saya ketemu banyak pengusaha, sekitar ada 70 pengusaha. Saya tidak tahu apa yang saya akan dapatkan. Saya disuruh ikut, saya ikut aja, saking bosannya di rumah. Dalam 3 hari itu, saya melihat banyak hal yang aneh. Jadi kita harus buat regu untuk aktivitas. Langsung saya dipilih menjadi pemimpin regu. Padahal teman-teman baru saya ini baru mengenal saya mungkin 20-30 menit. Mereka bilang, kamu yang memimpin regu. Sebenarnya kamu tahu dari mana? Ya. Ini nih banyak cowok nih, suruh mereka aja yang jadi pemimpin, jangan saya. Dia bilang, no, kepemimpinan kamu sudah sangat kelihatan, kamu aja yang mimpin. Dan regu saya menang. Dan di beberapa aktivitas selama 3 hari itu, banyak sekali peserta-peserta yang datang kepada saya. Dia bilang,
Saya sangat terinspirasi dengan jawaban kamu. Saya sangat terinspirasi dengan gaya kamu. Semestinya kamu jadi coach, dia bilang. Saya bilang, saya aja nggak tahu itu coach apa. Saya cuma peserta. Pada akhir workshop itu, saya juga merefleksikan diri. Tuhan, apa yang Engkau mau tunjukkan kepada saya? Kenapa Engkau membawa orang-orang ini datang kepada saya, bilang saya inspirasi lah segala macam. Kenapa saya malahan jadi pemimpin? Kamu kan tahu, saya lagi susah nih sekarang. Saya kan lagi dalam perdebatan hidup nih. Ya kan, kodrat saya ini ibu rumah tangga. Kenapa sih you malah bikin hidup saya susah? Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Tapi baru itu saya sadar bahwa saya diberikan sebuah talenta. Dan bila saya hanya memilih untuk hidup dengan traditional way of thinking, kodrat, dan ngikutin kodrat mungkin yang berguna untuk orang lain, tapi nggak pas untuk saya, artinya hidup yang saya diberikan ini, ya saya sia-siakan. Ya setelah itu saya masuk ke Action Coach, dan sekarang saya sudah mendirikan sebuah firma di Jakarta Selatan. Bahkan sekarang saya tinggal di Eropa, saya recording ini dari Eropa, karena firma saya di sana sudah bisa berjalan tanpa saya. Jadi kita kembali lagi ke arti kodrat. Saya mau mengajak Anda untuk melihat kembali apa kodrat Anda pribadi. Mungkin Anda harus berhenti bicara ke teman, ke saudara, ke ibu, bapak, segala macam. Berhenti bicara sama orang lain. Berhenti diskusi. Yang ada adalah refleksi introspeksi ke diri Anda. Apa talenta saya? Apa peluang yang selalu ditunjukkan kepada saya? Peluang maksud saya begini. Teman Anda selalu datang ke Anda bilang, kamu tuh jago banget ya kalau begini. Atau orang-orang datang kepada Anda bilang, tolong dong, saya minta bantuan kamu kan jago begini, saya minta bantuan. Atau mungkin ada peluang-peluang yang Anda lihat, hal-hal yang membuat Anda semangat, passion, Anda senang melakukan sesuatu. Itu adalah signal-signal yang dibukakan Tuhan untuk melihat, hey, kamu punya panggilan hidup, penuhilah. Dan di situ Anda punya pilihan. Bagaimana Anda memilih untuk mengikuti kodrat sebenarnya Anda, atau Anda mau mengikuti norma kodrat yang sudah ditempelkan ke Anda oleh orang-orang lain. Saya tidak tahu Anda setuju dengan opini saya atau tidak. Dan saya bicara ini kepada pengusaha wanita dan profesional wanita, tapi saya rasa ini sangat relevan untuk pria pun. Kodrat Anda itu masing-masing, tidak satu grup. Tapi saya harap bagi Anda yang setuju, Anda benar-benar setelah Anda mendengarkan video ini, Anda benar-benar meluangkan waktu dalam minggu Anda ini untuk benar-benar mengintrospeksi dan memperdalam relationship Anda dengan Pencipta. Bila Anda percaya. Bila tidak, just meditasi dan introspeksi. That's fine. Dan apa salahnya kalau Anda discover bahwa kodrat saya adalah menjadi ibu rumah tangga? So what? Apa salahnya kalau Anda merasa bahwa ya kodrat saya adalah untuk menjadi panutan yang baik dan untuk anak saya, dan menurut saya itu adalah menjadi ibu full time. Why not? Apa salahnya itu? Jadi saya mau hati-hatinya begini. Dulu kita punya keyakinan bahwa kodrat wanita adalah menjadi ibu rumah tangga. Sekarang dunia makin modern, mungkin kita sudah mulai berpikir kodrat wanita adalah menjadi wanita karir, pengusaha. Belum tentu. Jangan kita membuat stereotip baru. Biar justru marilah kita mengajak dan memfasilitasi bagaimana para wanita ini bisa menemukan kodratnya masing-masing, dan kita tidak menghakimi kodrat siapapun. Payah cuma jadi pengusaha, cuma jadi ibu rumah tangga. Terlalu ambisius tuh jadi pengusaha. No. Semua yang sudah meluangkan waktu dan energi untuk menemukan tujuan hidupnya, biarlah mereka hidup sesuai tujuan hidupnya. Tidak usah dihakimi, tidak usah diejekin, justru kita dukung sebagai sebuah komunitas besar para wanita di hidup ini. Bukan wanita karir, wanita ibu rumah tangga, just wanita. Kalau saya boleh ajak prianya juga, kita dukung sebagai komunitas manusia. Kita dukung, kita berkembang bersama dan mencapai mahakarya kita
sendiri-sendiri. Selamat berkembang dan selamat berkontribusi.